Selamat pagi teman-teman, kembali lagi sama Ryu di sini. Jadi untuk saat ini saya ingin berbagi informasi tentang keefektifan mengirim uang dari Breadwell langsung ke rekening falas di Indonesia. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu ada teman ya kan di grup itu mengatakan bahwa kalau misalkan kita punya rekening falas di Indonesia, sebetulnya itu akan lebih efisien kalau misalkan mau kirim atau transfer uang dari Breadwell ke rekening falas tersebut. Nah, selama ini saya belum pernah coba itu, ya kan? Belum pernah coba itu sampai akhirnya saya baca postingan itu, ya kan? Sampai akhirnya saya baca postingan itu. Nah, yang waktu itu saya pikirkan adalah kalau misalkan kita transfer dari bank Breadwell ya, dari Breadwell ke rekening lokal di Indonesia dalam bentuk currency rupiah, ya kan, mungkin ada beberapa kelemahan ya. Beberapa kelemahan yang pertama itu mungkin kursnya itu akan jauh berbeda dengan kalau misalkan kita transfer menggunakan payment gateway ya. Nah, itu menjadi salah satu kendala. Terus habis itu di samping dengan biaya adminnya itu yang agak besar juga ya. Jadi itu menjadi salah satu kendala. Nah, tapi ketika saya baca postingan itu, ya kan, transfer uang dari Breadwell ke rekening falas di Indonesia sepertinya masuk akal gitu. Sepertinya masuk akal gitu loh. Nah, akhirnya setelah itu saya coba. Jadi saya coba untuk datang ke salah satu bank di Indonesia, namanya Bank Panin, ya kan. Di situ langsung saya bikin dua akun, ya kan, dua rekening. Jadi satu rekening falas, yang kedua rekening lokal yang mata uangnya rupiah ya. Nah, kenapa waktu itu saya pilih Bank Panin? Karena setahu saya untuk bank yang currency-nya itu lebih bagus, yang lumayan bagus waktu itu adalah Panin, ya kan. Makanya itu saya pilih Bank Panin ya waktu itu. Nah, setelah saya bikin rekening itu, ya kan, setelah saya bikin rekening falas, saya coba transfer uang dari Breadwell ke rekening falas saya yang di Bank Panin itu sebesar $800, ya kan. Ini buktinya, ya kan. Nah, dari gambar tersebut udah jelas ya bahwa saya tanggal 6, ya kan, tanggal 6 Juni itu melakukan pengiriman uang dari Breadwell ke Bank Panin itu sebesar 800, ya kan, sebesar 800 USD. Nah, perlu teman-teman ingat, jadi ketika teman-teman melakukan pengiriman uang dari Breadwell ke bank di Indonesia, apapun itu, ya kan, itu Breadwell mengenakan biaya sebesar 12 USD, ya kan, 12 USD. Jadi dari 12 USD itu tinggal dikurangi nanti, tinggal dikurangi. Jadi kalau misalkan saya transfer dari 800, ya kan, dikurangi 12, itu seharusnya saya terimanya sekitar 788. Itu jumlah yang seharusnya saya terima ya. Nah, oke. Waktu itu saya transfer di hari Sabtu, ya kan, di hari Sabtu tanggal 6 itu ya, tanggal 6 Juni. Itu saya transfer. Perkiraan saya paling lambat nyampe atau diterima oleh rekening Panin falas saya 4 hari setelah tanggal itu. Maksimal hari Kamis lah, ya kan, maksimal hari Kamis. Karena hari Sabtu dan Minggu itu kita nggak bisa ngitung itu sebagai hari operasional karena bank di Indonesia tutup, ya kan. Jadi kita mulai ngitungnya tuh mulai hari Senin. Oke. Nah, setelah beberapa hari setelah itu, ya kan, hari Senin itu saya coba kontak sama salah satu customer service di Bank Panin untuk menanyakan apakah pengiriman dana saya dari US itu sudah masuk ke rekening Panin falas saya. Dia jawab belum. Oke, belum. Jadi saya akan nunggu. Dia bilang biasanya kalau untuk pengiriman itu bisa sekitar 3 sampai 4 hari kerja, ya kan. Oke, berarti kan benar dugaan saya, berarti maksimal mentok itu kan hari Kamis. Nah, oke, selesai. Habis itu hari Selasa besoknya itu saya dikabarin
dikabarin sama CS yang sama itu itu untuk dananya sudah masuk ke rekening Falas Panin sebesar 762 dolar. Saya kaget. Duh, kok bisa sampai 762 gitu. Enggak, saya transfer dari US itu 800 dolar, ya kan, 800 dolar. Jadi sambil ini bukti ya, ini bukti-bukti percakapannya. Jadi sembari saya ngomong itu bukti percakapannya akan saya tampilkan di sini. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat juga ya. Nah, Mbak, itu saya kirim dari US itu 800 dolar. Biaya admin dari bank US itu 12 dolar dan harusnya saya terima sekitar 788 dolar. Dan ini kok bisa sampai 762 dolar? Ini gimana ceritanya? Nah, si CS menjelaskan bahwa ada biaya admin dari bank yaitu sebesar 6 dolar. Oke, 6 dolar. Berarti kalau misalkan 788 yang jumlah yang menurut awal saya itu yang jumlah yang akan saya terima dikurangi 6 dolar, berarti kan itu kan sekitar 782, ya kan, 782 dolar. It's okay, tidak masalah, ya kan. Tapi ini jumlahnya 762 dolar, sisanya kemana? Nah, saya tanyakan, Mbak, ini kok sampai 762 dolar ya, ini anunya caranya gimana? Nah, sama mbaknya waktu itu, sama CS-nya itu dijelaskan kalau mungkin itu biaya admin yang diambil oleh bank koresponden. Bank koresponden? Apa itu bank koresponden ya? Karena waktu itu saya sama sekali nggak ngerti ya. Saya sama sekali nggak ngerti bank koresponden. Bank koresponden seperti apa, Mbak? Nah, akhirnya itu dijelasin, ya kan, dijelasin. Bank koresponden itu seperti ini. Agak bingung juga sih waktu itu, agak bingung juga. Nah, jadi waktu itu saya cuman ngeliat rekening saya sih, cuman ngeliat rekening saya. Ini kok masuknya kok cuman 762 dolar ya. Jadi supaya teman-teman percaya ini masuknya berapa, ini saya tampilkan bukti dari rekening Falas Panin saya. Nih buktinya. Nah, dari situ teman-teman bisa ngelihat ya, bisa ngelihat bahwa memang benar jumlah yang saya terima waktu itu adalah 762 dolar. Jadi kalau misalkan di situ jumlahnya menjadi 862 dolar itu karena ketika pembukaan rekening Falas itu saya nabung sebesar 100 dolar. Ya kan, nabung sebesar 100 dolar. Nah, 100 dolar itu kalau ditambahkan 762 jumlah yang masuk, ya kan, yang saya terima itu kan jadi 862, ya kan. Tuh, oke. Nah, saya agak sedikit bingung gitu loh. Saya agak sedikit bingung kok bisa seperti ini ya. Jadi meskipun udah dijelasin sama mbaknya, saya masih bingung. Saya telepon lagi nih akhirnya. Mbak, apa sih Mbak, bank koresponden itu seperti apa sih Mbak? Kok selama ini saya nggak pernah tahu. Nah, akhirnya dijelasin bahwa ternyata semua bank itu kalau melakukan pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri ataupun menerima uang dari luar negeri ke Indonesia itu melalui pihak ketiga yang namanya bank koresponden, ya kan, yang namanya bank koresponden. Saya nggak ngerti sih, ada beberapa bank memang ada beberapa bank yang mungkin punya bank korespondennya sendiri atau sistemnya seperti apa, saya nggak ngerti. Tapi kebanyakan bank di Indonesia itu memiliki bank koresponden atau bank penghubung namanya bank penghubung yang menghubungkan antara Indonesia dan luar negeri. Jadi kalau misalkan teman-teman mindsetnya itu berpikir bahwa dari Breadwell itu langsung dikirimkan ke rekening Falas kita yang ada di Indonesia, itu nggak seperti itu teman-teman, nggak seperti itu. Kita harus melalui satu titik lagi namanya bank penghubung atau bank koresponden yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, nanti dari bank koresponden itu baru akan dilanjutkan ke bank Falas kita yang di Indonesia. Itu makanya transaksi kita itu membutuhkan waktu, takes time gitu loh. Kenapa? Ya karena harus melalui titik itu. Nah, oke. Di situ saya bingung karena ini kalau misalkan dihitung ya, mulai jumlah adminnya dihitung mulai dari awal sampai mulai admin dari Breadwell sampai saya terima itu sebesar 38 dolar. Wow.
$38. Nah, $38 kalau misalkan dikalikan dengan kurs yang berlaku saat itu. Jadi saat itu kursnya itu masih sekitar 13.888,9. Jadi kalau dibulatkan 13.889 lah ya waktu itu ya. Nah, itu kalau dikurskan itu jatuhnya sekitar 527.000 sekian. Itu untuk biaya admin itu. Ya kan? Nah, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman kirimnya itu hanya sekitar 200, 300 atau 1000 sekalian, biaya admin yang harus kita keluarkan itu sebesar itu. Itu masih tergantung bank loh ya, masih tergantung banknya seperti apa, itu saya nggak ngerti. Cuman kurang lebih kira-kira seperti itulah biaya admin yang harus kita bayar. Nah, jadi saya masih sempat bingung juga sih waktu itu, bingung. Tapi supaya teman-teman ngerti maksudnya benar-benar paham dengan, saya tampilkan hitungan saya di Excel, ya kan? Apakah benar itu jumlahnya itu segitu? Nah, ini buktinya. Oke, dari hitungan itu kita bisa tahu bahwa jumlah admin yang kita bayar itu sekitar 527.000 sekian, ya kan? Nah, terus saya masih penasaran bank koresponden itu seperti apa. Jujur saya masih penasaran bank koresponden itu seperti apa. Akhirnya saya coba cari informasi, saya browsing dan akhirnya ketemu yang namanya bank koresponden dari Bank Panin itu seperti ini. Nah, itu adalah bank koresponden. Nah, saya nggak ngerti apakah perbankan di Indonesia menerapkan semua ini, semua bank koresponden ini atau seperti apa, saya nggak ngerti. Cuman ini adalah pengalaman pribadi yang saya alami, ya kan. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Jadi ini bukan salah dari Bank Panin, juga bukan salah dari Bank Bradwell, ya kan. Ini hanya masalah kita tahu informasi tersebut atau enggak. Nah, itu masalahnya. Kita tahu informasi tentang ini apa enggak. Kalau kita nggak ngerti informasi tentang bank koresponden atau bank penghubung ini, pasti semua teman-teman akan beranggapan bahwa kalau kita mencairkan uang dari Bradwell ke Falas, ke Bank Falas di Indonesia, itu langsung directly. Gitu loh. Padahal waktu itu kenapa waktu itu saya bikin rekening bank langsung 2 di Bank Panin, karena harapan saya seperti ini. Dari Bradwell kirim langsung ke bank rekening Falas saya di Panin. Dari Falas saya transfer lagi ke rekening rupiah saya di Bank Panin juga. Dari rekening bank rupiah ini saya tinggal ambil dari ATM. Selesai. Ya kan? Selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu, kawan-kawan. Ya kan? Nggak seperti itu mekanisme sebenarnya. Nah, jadi satu hal yang teman-teman harus tahu, kalau misalkan teman-teman pengiriman ini kalau misalkan kita berasumsi bahwa admin dari bank koresponden itu bersifat flat, itu kan $20. Ya, berarti kita tinggal kumpul aja, ya udah kita kumpulin aja uang kita sampai $5.000 gitu katakanlah, baru dikirimkan ke Indonesia. Oke, itu memang benar. Karena kalau $5.000 itu kalau kita misalkan mengirimkan uang melalui payment gateway atau hal semacam itu, ya kan, itu agak susah, ya kan, karena peraturan dari US, dari bank US, ya ini aturan ya. Jadi kalau misalkan kita bukan residen dari Amerika, ya kan, jumlah mentok yang bisa kita kirim itu adalah 2.000 USD per hari. Itu jumlah mentok, ya kan. Makanya kalau misalkan teman-teman pernah ngirim uang melalui Philippine Store atau melalui RIA atau segala macam, jumlah mentok itu 1.500 per hari. Itu dibatasi, ya kan. Karena memang aturannya seperti itu. Nah, kalau misalkan nunggu sampai 5.000 USD baru dikirimkan ke Indonesia melalui, ya enggak apa-apa, dicoba aja. Cuman seperti yang tadi saya bilang, kita nggak tahu apakah biaya admin dari bank koresponden ini bersifat flat atau fluktuatif mengikuti jumlah transfer yang kita kirim. Nah, kalau flat nggak apa-apa.
berarti worth it gitu loh, pantas. Tapi kalau misalkan ternyata jumlah admin dari bank koresponden ini fluktuatif, ya saya nggak tahu lagi saya harus ngomong apa. Tapi yang jelas saya nggak mau nyoba lagi gitu loh, nggak mau nyoba lagi. Kalau mau ngirimkan sampai 5.000 dolar, saya nggak mau nyoba lagi, karena dari ngirimkan yang $800 aja itu sudah seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan salah dari Bank Panin, bukan salah dari Breadwell, ya kan? Tapi ini masalah ketidaktahuan kita tentang bank koresponden dan bank penghubung. Itu yang jadi masalah gitu loh. Dan itu adalah kesalahan kita karena kita nggak tahu. Nah, makanya saya berharap dari postingan ini, dari video ini bisa membuat teman-teman berpikir bahwa apa ya, lebih bijak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengirimkan uang dari US melalui Breadwell, itu lebih bijak, ya kan, lebih bijak melakukan pengiriman uang sehingga jangan sampai uang yang kita kirim itu melalui banyak titik yang akhirnya melalui banyaknya biaya admin yang kita nggak tahu, seperti pengalaman saya. Jadi pengalaman ini akan saya jadikan sebagai referensi, dan kebetulan saya kemarin juga ingin coba sih, penasaran juga nih. Kalau nggak dicoba saya nggak tahu. Nah akhirnya sekarang saya sudah tahu, dan saya berharap saya bagi video ini supaya teman-teman tahu bahwa ini loh yang akan teman-teman hadapin kalau misalkan teman-teman mau kirim uang dari Breadwell langsung ke Bank Falas di Indonesia. Ini yang harus teman-teman hadapin gitu loh. Apakah nggak boleh ngirim uang dari Breadwell ke Bank Falas Indonesia? Terserah, monggo, silahkan, ya kan. Di sini saya hanya berbagi tentang informasi yang mungkin teman-teman nggak tahu selama ini. Tapi kalau misalkan tetap teman-teman ingin mengirimkan uang dari Breadwell langsung ke Falas Indonesia, monggo silahkan. Cuman kalau menurut saya pribadi itu nggak worth it karena besarnya biaya admin yang harus kita keluarkan untuk itu yang pertama. Yang kedua, lama durasi sampai uang itu diterima di US terlalu lama. 1 hari itu terlalu lama. Gimana kalau misalkan kondisi keluarga kita itu lagi butuh urgent, kita nggak pernah tahu tentang hal itu kan. Nah jadi untuk teman-teman mau pakai cara gitu ya silahkan gitulah. Kalau selama ini sih saya masih menggunakan Transfund ya. Kenapa kok Transfund? Karena transaksi Transfund ini dia itu fair. Jadi kalau saya bilang itu fair. Jadi dia menampilkan biaya adminnya yang akan dipotong dari jumlah pengiriman itu di muka. Itu jelas banget. Jadi dia biaya adminnya nggak akan mengurangi itu. Jadi biaya adminnya akan ditampilkan, kursnya akan ditampilkan, dan jumlah yang akan diterima itu juga ditampilkan, ya kan. Sebelum uang itu teman masuk, ya kan, si penerima akan mendapatkan konfirmasi otomatis dari sistem kalau dia akan menerima uang sejumlah sekian, bla 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 seperti itu. Nah, sehingga ketransparanan informasi inilah yang sebetulnya yang kita butuhkan, ya kan. Uang kita sebetulnya sampai mana, apakah uang kita ini seperti sudah diterima atau belum. Nah, ketransparan informasi itulah yang kita butuhkan, ya kan. Jadi selama ini saya masih menggunakan Transfund, ya kan, Jadi kalau misalkan teman-teman punya cara lain dari itu, ya silahkan, tidak apa-apa. Yang jelas tujuan dari video ini saya buat hanya untuk berbagi informasi tentang mengirim uang dari Breadwell langsung ke Bank Falas di Indonesia, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, bisa dibantu dengan like, subscribe, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan lain, teman-teman bisa komen di bawah. Sebisa mungkin saya akan jawab. Kalau saya tahu jawabannya, saya akan jawab langsung. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu jawabannya, saya akan tunggu, saya akan cari tahu, baru setelah itu saya akan jawab. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa video ini tidak cukup membantu, dislike aja nggak apa-apa, ya kan. Saya cuma ingin berbagi informasi yang jujur supaya teman-teman juga tahu apa resikonya, apa yang harus kita hadapi, berapa biaya admin yang harus kita keluarkan kalau teman-teman mengirim uang dari Breadwell langsung ke Bank Falas di Indonesia. Oke, jadi seperti itu. Kembali lagi untuk yang ketiga kalinya saya tekankan, ini bukan salah dari Bank Panin,
bukan salah dari Brightwell, tapi ini adalah harga yang harus kita bayar ketika kita tidak tahu tentang bank koresponden atau bank penghubung. Jadi saya berharap dari video ini teman-teman mulai tahu, dan untuk selanjutnya keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selamat sukses ya. Selamat beraktivitas.